Oke ya, ini di Banyuwangi di Blimbing Sari. Selama 4 hari baru aja landing. Bandaranya keren. Jadi tidak terlalu besar. Saya baru tahu kalau Banyuwangi itu ada Bandaranya. ya, Pak? Iya, sepikir malah lewat darat aja. Tanah bos. Internasional dan kayaknya bangunan baru deh Pak. Sekarang kita dari bandara menuju ke Pecelayu ya. Pecelayu. Mas apa Mas? Jenenge Mas Andika. Andika, panggilannya Nono. Nono. Lah ya saya lah. Ah, ini bandaranya masih di jauh dari kota ya Mas Dika ya? 15 menit. Nggak, udah masuk kota juga berarti Sebelah. daerahnya. Oh, tapi di luar kota kan Di luar hitungannya. kota. Beda kecamatan aja. Oh, iya. Ini pertama saya landing di Banyuwangi ya ini. Tapi udah beberapa kali ke Banyuwangi, tapi baru pertama kali landing di Bandara Belimbing Sari, Banyuwangi. Info, Pak. Tambahan info ini. Tambahan info Mas Dika. Kemarin Bandara Banyuwangi itu mendapat penghargaan di Oman Oman. yang diwakili oleh Ibu Bupati meraih sebagai bandara terbaik se-Indonesia. Wah, loh. Anyar apa lawas tuh gimana? Sudah lama Pak. Udah lama ya? Cuma kita ini kan bandara konsepnya nggak pakai AC Pak. Konsep Jadi, nggak ber-AC. Eco Green. Eco Green. Nah, jadi AC tetap tapi angin cepoi-cepoi. Jadi penghargaan bandara terbaik di Indonesia. Konsep terbaik. Pak. Konsep terbaik. Karena Eco Green. Betul. Dia dari mana? Penghargaan mana Mas Dika? Di Oman Oman. kemarin malam. Padahal Oman itu bandaranya yang paling keren juga dia. Betul. Oh. Boleh kecil tapi mendidik katanya orang Banyuwangi, Pak. Bandaranya kan kecil. Iya. Tapi oke punya. Dia nggak pakai AC. Nggak pakai AC. Wah, ini Jadi ruang tuh- berarti ini aku ngerokok di sini salah dong. Harusnya. Nggak salah sih, Pak. Ya, jadi itu Bapak Ibu, nih bandara dengan konsep terbaik ya, bukan bandara terbaik tapi konsep terbaik karena dia Eco Green. Tadi iya nggak sadar juga saya masuk turun di sana tadi nggak ada AC-nya. Jadi memang masih sawah-sawah kalau kita lihat turun dari bandara keluar kanan kiri itu masih sawah kayak begini. Betul. Ini Ini. karena peraturan Pak Bupati dulunya. Oh, ini ada regulasinya memang Ada harus tanah regulasinya, begini. Betul. Jadi di sekitar bandara itu dilarang membangun bangunan komersil Di sekitar di bandara. sekitar bandara. Jadi biar terlihat alaminya, Pak. Oh, memang dipertahankan begini ya Mas Dika ya? Betul. Nggak ada hotel, Iya, resto iya bener. atau apa. Bener. Jadi tetap sawah. Oh, jadi orang kalau landing di Banyuwangi ya lihat aslinya Banyuwangi langsung. Oh, ini nih. Ini konsepnya Pak Bupati nih. Ya. Yang sekarang menjabat sebagai Menpan. Iya. Oh, zamannya Pak Menpan dulu. Betul. Pak Menpan itu kan 2 periode di sini, Pak Abdullah Azwar Anas. Sekarang diteruskan oleh istrinya. Istrinya Pak Aswar. Betul. Ibu berarti ya. Ibu. Ya cuman cara-caranya sama, konsep penataannya sama ya Mas Dika ya. Tinggal melanjutkan. Iya. Jadi lain sama kota-kota yang di luar gitu ya. Betul. Kalau kota-kota luar tuh turun bandara justru kemewahan, kemegahan yang ditampilkan buat tamu-tamu. Tapi kalau di Banyuwangi ini justru kalau kita lihat begitu kita masuk bandara turun keluar itu justru aslinya Banyuwangi ya. Betul. Mas Dika, jadi kalau kita lihat ya di situ tuh masih sawah-sawah. Sebelah kanan ini, Ya. ini kan runway-nya Bapak tadi mendarat. Runway di sebelah sana betul. Jadi mendarat tuh langsung kanan kiri masih tetap persawahan, area Iya. persawahan. Dan ini memang sengaja, bukannya berarti nggak ada investor mau main di sini ya. Oh, sengaja. Sengaja memang konsepnya adalah sawah. Jadi kanan kiri ini sawah. Betul. Sepanjang bandara. Tadi kita turun juga langsung disambut gunung apa Mas Dika itu? Dua itu Bapak. Itu Gunung Ijen sama Gunung Raung. Gunung Ijen, Gunung Raung. Nah, ini Betul. kalau kelihatan ya, Gunung Ijen, Gunung Raung tuh. Raung. Di Jawa aktif semua. Di Jawa itu kan ada 2 gunung tertinggi sama terbesar, lain sama gunung-gunung lain ya Pak. Itu punyanya Mahameru yang kemarin meletus di Lumajang. Yang kalau terbesar itu punyanya ini, Raung. Dia meliputi 4 kabupaten, Pak. Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso. Berapi. Berapi.
Jadi kalau itu sudah batuk, mumet Banyuwangi, Pak. Iya. Nah, kalau sebelahnya lagi itu Gunung Ijen. Gunung yang Ijen. terkenal akan blue fire-nya, Pak. Blue Fire tuh? Blue fire itu api biru yang cuma ada dua di dunia. Yang satu di Islandia, kalau nggak salah gunung berapi di Islandia. Yang satu ada di Banyuwangi. Pas waktu erupsi aja keluarnya atau Enggak. setiap saat? Setiap saat. Oh, berarti Karena gas dong di situ. gas. Oh. Di sana itu tempat penambangan belerang terbesar di Indonesia. Iya. Gunung. Kalau malam kelihatan apinya. Harus malam kita mendaki. Jadi boleh didaki? Mendaki. Boleh Karena didaki di sana? Ijen itu ikonnya, salah satu ikon tempat wisata Banyuwangi. Gunung Ijen. Gunung Ijen. Iya. Fire yang dicari. Tak pikir Blue Fire itu kalau erupsi aja dia keluarnya biru gitu, enggak ya? Dia itu di pinggir-pinggir apa namanya? Kawahnya. Kan itu kawah asam toh, Pak. Oh. Jadi banyak penambang belerang. Jadi dari sela-selanya batu panas itu keluar api warna biru. Gas itu ya. Gas. Dan itu bisa disaksikan waktu malam. Makanya jalur pendakian Ijen itu dibuka jam 12 malam. Justru terang-terangnya cakep-cakepnya itu ya. Betul. Karena ada cahaya lampu itu. Oke. Api. Jadi nanti dari pos pertama ke atas tuh kurang lebih 2 jam, Pak. Dari atas kita turun lagi ke kawahnya itu kurang lebih setengah jam, 30 menit. Nanti baru bisa lihat Blue Fire. Nanti setelah lihat Blue Fire, foto, menikmati dan kawan-kawannya naik lagi ke atas kawah untuk menikmati sunrise. Sunrise-nya cakep juga ya. Sunrise-nya cakep, punya, Pak. Ijen, Gunung Ijen. Oh, ternyata Banyuwangi ini banyak juga ya. Oh, banyak. Lengkap, Pak. Saya pernah dengar yang Marina Boom. Marina Boom. Itu apa? Marina Boom tadi. Marina Boom itu dulu itu merupakan pelabuhan perdagangan di Banyuwangi, Pak, zaman dulu. Iya. Jadinya sekarang bisa berkonsep jadi pelabuhan untuk bersandar kapal pesiar, mini yacht. Mini yacht. Jadi mini yacht ini di Indonesia cuma ada 5 kalau nggak salah. Salah satunya di Banyuwangi ini. Pulau Seribu, Tanjung Benoa Bali, Raja Ampat, Komodo, sama Banyuwangi. Jadi Banyuwangi salah satunya punya satu pelabuhan mini yacht yang ada di Indonesia. Asik. Banyuwangi. Ternyata Bali malah nggak punya ya. Satu di Oh, Tanjung satu Benoa. di Tanjung Benoa. Betul. Tapi baru juga kan? Baru. Iya. Saya kayak rencana diajak mancing di situ, Mas Dika. Ayo. Bisa buat mancing di situ. Mancing di Banyuwangi, Pak. Nanti Bapak kan acaranya itu di Hotel Dialog. Di Hotel Dialog. Nah, Hotel Dialog itu view-nya, Pak, langsung berhadapan sama Selat Bali dan Pulau Bali. Nah, tempatnya mancing katanya di situ. Selat Bali itu, Pak, kita tinggal sewa perahu. Kita pakai umpan-umpan yang kayak baby cumi, yang atau bener-bener. udang, atau ya, ikan hidup ya kecil-kecil. Kalau orang Banyuwangi itu bilang ikan lemuru. Ikan yang kecil-kecil yang biasa dipakai lauk untuk sarapan pagi. Iya, kecil-kecil itu. Kecil itu. Samain kalau mau cari cuma GT atau kerapu tutul. Ya? Wah, Mantap. tempatnya itu. Malam ya nanti ya. Wah, itu berangkat subuh, selesai sore, saya jamin sama. Wah, cakep. Ikut jualan orang di pasar, man. Kita coba. Harus. Kita coba nanti di situ. Pantainya bagus nggak, Pak? Gimana? Pantainya bagus nggak? Pantainya tetap pasirnya hitam, Mas. Cuma kalau besok pagi sehabis sholat subuh, kalau rezeki nggak mendung, itu kan matahari pertama ada di Pulau Jawa. Oh iya betul. Iya, Timur, kan? sebelah sisi timur. Ujung ya. Banyuwangi ujung. kan makanya punya julukan Sunrise of Java. Iya. Jadi matahari pertama di Pulau Jawa itu jatuhnya di Banyuwangi. Dari Sunrise-nya bagus. Dari hotel kita view-nya kena pas. Pas, sunrise-nya bagus, Pak. Oke. Besok pagi, jangan terlalu siang bangunnya. Jam berapa nih? Iya. 4:30. Wah, ternyata Banyuwangi punya potensi yang luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Luar biasa. Cuman memang kayaknya kok kurang ekspos ya, kalah sama Bali ya, Mas Dika ya. Masih kalah sama Bali. Nah, ini Masih memang kalah. memang luar biasa tuh. Tadi kalau dengar ceritanya Mas Dika kan lebih seru daripada yang di Bali malah justru. Jauh, Pak. Gitu. Kita lengkap kok, Pak. Mau wisata pegunungan ada, mau Pantai wisata hutan ada. ada, pantai ada.
Kulinernya oke. Kuliner oke punya. Seafood katanya enak nggak seafoodnya? Seafoodnya apalagi. Tadi saya cerita kalau kita mancing pasti dapat, dan tidak mungkin kita dapat seafood yang jelek di Banyuwangi kan. Iya, iya, iya. Pasti iya. fresh, karena juga di sini ada pasar ikan terbesar se-Jawa, bahkan se-Indonesia itu ada di Pelabuhan Muncar. Pelabuhan Muncar. Muncar itu bolak-balik Pak Menteri, Pak Erick Thohir itu sering ke sana. Wah. Luar biasa di sini di Banyuwangi. Kalau dulu Pak, Banyuwangi itu 10-15 tahun yang lalu, Ah. Banyuwangi itu cuma dijadikan tempat kencing Pak. Iya, nggak terkenal sama Nggak sekali, terkenal. cuman buat lewatan ke Bali aja. Dari kencing di Bali, di Pelabuhan Ketapang, kencing Terus dulu, langsung nyebrang buang ke duitnya di Bali. Kata itu punya bahasa gini Pak, Ah. kalau sudah ke Banyuwangi pasti ingin kembali Pak. Waduh, ngangenin. Ngangenin. Dan kemarin pernah dengar cerita KKN Desa Penari? Ya, itu gimana itu? Nah, KKN Desa Penari itu real ya Mas ya? Mas Dika ya? kalau realnya itu semi kalau buat saya Pak. Oh, udah Semi. ada olahan-olahan. Ada olahannya. Enggak, kayak maksud gitu saya loh. cerita itu tuh memang legend gitu, ada gitu. Ada. Kalau Oh. masalah tarian, habis gitu dalam tanda kutip ya apes, ketemu sama ini itu, Banyuwangi memang masih banyak Pak. Karena Banyuwangi punya julukan lain selain Sunrise Van Java, itu punya Majestic Banyuwangi Pak. Jadi kayak ilmu-ilmu santet, ilmu Sorry, pelet. kalau Ponorogo misalnya Mm-mm. masih kental di sini. Apa itu Ponorogo Pak? Ininya apa? Magisnya itu Magicnya masih, Banyuwangi masih. tadi. Masih kental di sini. Masih. Ya? Terus cerita penari itu gimana Mas? Jadi dulu cerita aslinya tuh gimana sih Banyuwangi Itu kan kok? yang dibahas itu kan tarian khas Banyuwangi itu Pak. Kok bisa ngangkat seperti cerita itu benernya dulu di masyarakat tuh kayak apa sih? Karena dulunya itu yang diceritakan itu kan tarian gandrung tuh Pak. Tarian Namanya. gandrung, Yang saya artikan itu kan tarian gandrung. Ah, Tarian gandrung ini artinya tarian gandrung tuh artinya disukai Pak. disukai. Digandrungi, disukai. Ah. Baru kemarin malam minggu kemarin ada festival gandrung 1000 Pak, Di sini. di Banyuwangi. Ah. Jadi ada 1000 peserta penari gandrung nari di pinggir pantai Bum Ah, dengan landscape Selat Bali dan Pulau Bali. ah. Nah, jadi gandrung itu dulunya merupakan salah satu alat perjuangan dari warga Banyuwangi untuk melawan penjajah, Pak. Kalau zaman sekarang gandrung itu diperankan oleh perempuan. Tapi kalau zaman dulu gandrung itu diperankan oleh laki-laki. Itu tarian apa sih? Tarian peperangan gitu. Tarian Enggak, apa sih? tarian adat aslinya. Oh, Tarian suka sambutan gitu loh. sambutan. Setiap menyambut daerah itu. pasti punya tarian khas sendiri kan. Nah, untuk sambutannya ke Banyuwangi itu kita punya tari sambutan namanya tarian gandrung tadi. Tarian gandrung. Nah, Terus kaitannya sama magis gitu? kalau Di magic, di film itu kok kenapa tarian itu terus dikaitin sama magic gitu loh? kalau magic itu kan memang tarian gandrung itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, Pak. Oh gitu. Harus punya terah dari penari-penari atasnya dulu. Oh, Nah, nggak sembarangan nggak orang. sembarang orang boleh nari tarian gandrung aslinya. Iya. Tapi aslinya. dengan berjalannya waktu, budaya jadi budaya itu umum. harus dilestarikan Iya. dan harus dipelajari oleh semua kalangan masyarakat Banyuwangi. Makanya ada festival gandrung Iya, 1000 iya. kemarin. Kalau mistis, setiap daerah juga judulnya pasti punya cerita mistis tersendiri, nggih Pak. Iya. Sedangkan Banyuwangi itu pasti sudah terkenal dari mulut ke mulut, namanya peristiwa santet, pelet, dan Iya. kawan-kawannya. Tapi di sisi lain Bapak bisa melihat sendiri kan, nggak sengeri yang dibayangkan. Adem ya. Ada. Kelihatan aura tentremnya itu ada Iya. gitu loh, guyupnya. Wah, di Banyuwangi itu macet, banjir itu jadi hal aneh Pak. Hal aneh. Enggak, kalau kita masuk daerah itu kan biasanya aura guyupnya apa itu kan kerasa, Mas Dika. Kalau di sini kok nggak sesangar cerita-ceritanya gitu loh. Makanya orang bilang, KKN Desa Penari itu kalau kita ke Banyuwangi nanti kita kerasukan ini itu. Oh, coba datang. Nggak ada. Kayak gini masa iya santet rek? Oh, indah kayak gini lah. Iya. Dan memang konsepnya masih ini ya, Bu Patinya ya. Betul. Ini konsepnya dibikin sealam mungkin, Betul. Senatural mungkin. senatural mungkin, supaya memang dia punya khas tersendiri kotanya, bukan menampilkan kemewahan segala macam. Betul. Tapi kalau
dengar ceritanya Mas Dika bukan berarti ini investor nggak mau datang. Kalau potensinya seperti ini sebenarnya berebut ini ya Mas Dika ya. Banyak Bapak. Pasti berebut ini kalau potensinya.